Halo VSN Golfers, apa kabar semuanya? Kembali lagi di channel Deddy's Golfer. Hari ini Deddy's Golfer ada di Top Golf Premier SCBD bareng sama Mas Dika dan Mas Naga. Ada Ben. Halo. Gimana keseruannya? Ikutin videonya sampai habis. Guys, kita mau tanya-tanya senior-senior di dunia musik Indonesia karena ada band salah satu yang mengisi hari-hari mengisi masa remajanya Deddy's Golfer dan teman-teman semua yang nonton. Tua banget kayaknya. Ya, karena tahun 2000-an waktu itu masih SMP, bapak-bapak ini udah ngeband, udah nyari uang, kita masih SMP. Ya, gitulah kisah cinta semuanya sama dia nih. Kita mau tanya, jadi hari ini Om lagi ya. Mas Dika, Mas Naga mau nanya tentang kehidupan seorang musisi kalau golf ya. Orang udah banyak lah nonton Deddy's Golfer golf aja. Yeah. Yang kita mau tanyakan ini nanti dari sisi profesi karena Deddy's Golfer kan profesi bukan kerja kantoran. Yeah. Kita sama lah ya, profesional gitu. Mau nanya intinya berkehidupan ini gimana sih sampai sekarang gitu. Dari Om Dika dulu, pentolannya ada band. Oke. Jadi early life. Betul, lahir di mana? Lahir di Surabaya. Bukan di rumah sakit. Iya. Jokes bapak-bapak. Bapak. Lahir di Surabaya, besar di Surabaya juga. Besar di Surabaya. Sampai SMA kelas 1. Oh gitu. Nah, SMA kelas 1 terus gue kebanyakan naik gunung. Oke. Nggak naik kelas lah. Gak usah diomongin lah, malu. Ya gak apa-apa sih. Gue gak malu. Iya gak malu. That's life. Biasa. Jadi naik gunung. Hobinya naik gunung. Hobinya naik gunung. Oke. Jadi seminggu tuh bisa 3 gunung. Oh gitu. Gunung. Iya. Jadi gak sekolah. Iya. Ya boleh dicontoh guys. Kalau mau jadi begini. Jadi basis ada band. Siapa tuh naik gunung jadi basis gedenya. Oke, jadi gede di Surabaya sampai SMA. Sempat masuk kuliah. Ya, apa langsung kerja? Abis itu kan gue pindah ke Jakarta, SMA tuh disuruh nerusin sama nyokap kan. Terus udah akhirnya SMA itu udah main di kafe. Oh gitu. Ya. Berarti main musik dari kecil dong? Kelas 6. Kelas 6 dari kecil bahasa. Kelas 6 dari kecil. Ya. Dari kecil. Anak gue kelas 6 dari kecil. Iya. Oh gitu, dari kelas 6 udah main bass atau sosokan nyanyi dulu, piano les. Awalnya. Les. Klasikal dong. Pakai buku. Klasikal, pakai buku. Pertama gue males, tapi setelah nyokap ada guru lain, gurunya cantik, bro. Akhirnya gue mau. Nih Moreno nih guru piano nih dia nih. Nih Moreno. Iya. Ya gitu. Cari murid yang cantik lah. Kameramennya guru piano, guys. Oh gitu. Terus baru SMA main band. Bener. Main band ya. Dengan formasi yang masih waktu itu atau udah yang ada band pertama? Gua enggak, itu beda lagi waktu teman SMA aja. Teman SMA aja. Boleh juga anak SMA dapat job di kafe itu boleh loh. Dibayar enggak? Dibayar, beneran. Dibayar. Biarpun job awal pas gue dibayar nasi kotak doang ya. Pasti itu sama minum kopi ya kan. Nah, cuman gue udah main reguleran di kafe tuh SMA kelas 3. Wah, kelas guys. Jadi iya. Gue bisa beli mobil pertama itu ya SMA itu. SMA sampai beli mobil? Iya. Mobil murah tapi. Iya tetap aja bos, tetap aja bos. Dari ngeband. Guys, beli mobil SMA dari ngeband. Kita SMA ya kan? Masih lemes. Oke, Om Naga. Indra Perdana Sinaga. Lahir di Medan. Lahir di Medan. Lahir di Medan. Terus. Bener Sinaga bener ya?
Sinaga. Bener orang Medan, orang Batak. Nah, lahir di Medan, terus umur 2 tahun gue udah pindah ke Kalimantan Barat. Waktu itu ikut bokap dinas kan, ikut bapak dinas, bapak sama ibu dipindah ke Kalimantan Barat, gua Kalimantan Barat sampai kelas 5 SD. Pas naik kelas 6 gua baru masuk ke Pekanbaru di Riau. SD, SMP, SMA di Pekanbaru, kuliah di Bandung 2 semester, balik lagi ke Riau, baru mulai ngeband. Cuman waktu itu kan mungkin untuk bisa punya album gitu kan masih di pusatnya masih di Jawa lah ya, terutama di Jakarta kan. Akhirnya gue balik lagi ke Bandung. Hijrah lagi ke Jakarta. Ke Jakarta bukan Bandung. Bawa demo-demo band gue di Pekanbaru, baru lanjut kuliahnya di Jakarta, selesai di Jakarta. Lanjut tuh. Lanjut. Selesai. Biasa udah males, Bos. Bener, alhamdulillah selesai. Asli lu bener. Selesai. Cuti 6 bulan ya males bener. Iya. Selesai, udah lanjut. Gua bawa demo band yang di Pekanbaru. Cuman akhirnya mungkin teman-teman yang lain pulang ke Pekanbaru, gua masih stay di Jakarta. Baru akhirnya salah satu teman band gua di Jakarta ngirim demo lagu ke nama acaranya Cipta Lagu Populer waktu itu Cilapok di TV7. Belum jadi Trans 7 kan TV7. Ternyata lagunya masuk. Itu awal gue masuk terjun ke industri musik profesional gitu. Dari situ gue masuk sebagai pencipta lagu, sebagai penyanyi. Akhirnya rilis pertama sebagai Indra Sinaga duluan, belum dengan band yang Lila. Setelah itu baru 2006 gue bikin Lila. 2006 tuh Lila lu yang bikin? Ya bareng-bareng sama teman-teman. Jadi foundernya juga. 2008 rilis album pertama, 14 tahun sama Lila. Terus jalan hidup. Ya dalam perjalanan itu kan kita harus selalu ada hal yang kita harus buat keputusan kan. Dinamis sih lah ya. Iya. Akhirnya terdampar lah gue di ada band tahun 2020. Enggak, itu pertanyaan selanjutnya sih sebenarnya. Gimana ceritanya? Yang dari dulu guys, dari kita SMP, 2006 udah kuliah lah 2008. Naga Lila, tahu tuh Naga ada band lah, agak masuk. Iya. Kenapa tuh? Jadi ceritanya gimana sih? Ini Mas Dika, Mas Naga gimana ceritanya? Tiba-tiba Naga Lila jadi Naga ada band, iya Naga ada gitu. Iya itu 2019 tuh pokoknya gini ceritanya dari 2017 tuh ada band udah nggak ada vokalis nih. Bingung tapi ya permintaan manggung tetap ada. Iya, terus jadi kita selalu pakai additional kan. Featuring A, featuring B. Iya. Suatu hari itu kita ada job di Palembang. Wah, ini siapa nih? Salah satu dari tim produksi kita mengusulkan waktu itu. Mas nggak mau nyoba Naga. Budget cocok nih gitu. Itu yang pertama. Sesuai anggaran ya. Sesuai anggaran. Ternyata sebenarnya karena itu sih. Lu cariin siapa aja syaratnya satu apa? Murah. Itu dia. Ada plafonnya jangan lebih dari sini. Bawah boleh, lebih jangan. Masuk nih. Ini masuk bagus lagi ya kan. Nah itu ceritanya gitu. Pokoknya waktu di Palembang itu terus akhirnya ya udah emang bisa schedule-nya pas kosong. Udah waktu itu terus kita latihan sekali. Sekali doang. Itu running aja. Sekian berapa lagu gitu? 11 lagu. Udah cuman sekali. Jalan aja udah. Sekali doang ya langsung klik. Memorinya luar biasa sih dia. Oh gitu. Emang dari sebelumnya sering nyanyiin lagu ada band? Ya paling satu lagu ya. Lagu yang sering gue bawain sebelum gabung sama Ada Band tuh lagu Masih kan. Zamannya gue ngebawain di Pekanbaru tuh selalu bawain lagu itu. Oke. Ya. Terus ya udah, terus kita 2 hari kemudian ya kalau nggak salah main di manggung di Palembang. Di Palembang itu yang ya pokoknya di belakang kan ya udah kita bertiga kan gue Marsal sama Adi drum kan. Udah perform bla 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 sekian setelah lagu pertama lagu kedua mulai tuh kita kasak kusuk belakang. Kayaknya yang kita cari. Sambil main. Iya beneran itu. Beneran. Kita udah audisi segala macam. Oh udah sempet audisi juga? Ratusan loh, beneran. Ratusan orang? Jadi online terus kita audisi langsung. Oh gitu. Yang bagus tuh banyak, cuman yang klik.
Yang bisa main golf. Itu. Yang bagus itu banyak. Iya, bisa main golf susah. Syaratnya itu. Kalau gitu agak pura di Reja dong. Agak dong kalau gitu masuk. Agak udah di Malik kan. Oh iya. Oh gitu. Jadi sampai audisi ratusan yang ketemu. Iya. Bapak Naga. Nggak tahu itu ya kayak mungkin kita pas ketemu bini kali ya Cocok. Ini dia nih. Oke. Dicoba enak. Coba enak. Iya. Coba suaranya. Performnya ngepas. Oke. Jadi waktu itu nih gua harus nanya nih. Jadi Om Naga waktu itu sebenarnya masih di Lila atau memang udah cabut? Masih Lila. Lu ngomongnya gimana? Itu yang ngomongnya gimana? Gue ingat banget tuh. Jadi 2019 habis yang tadi kita main di Palembang itu. Iya. Akhirnya setiap ada band perform, judulnya ada band featuring Naga. Maksudnya jadi opsi pertama lah, pilihan Mas Dika, Mas Adi sama Mas Marsal. Setiap ada band manggung pilihannya Naga gitu. Akhirnya gue harus nyesuaiin jadwal kan. Udah mulai marah nih. Agak lama nih. Ya kasak kusuk ada lah. Tapi gue belum ngomong dengan mereka sampai kita ada manggung itu di kalau nggak salah bulan Juli 2019 lah. Juli 2019 itu kita manggung di Senayan. Oh iya Senayan ya. Di Senayan. Habis manggung Mas Dika ajak makan. Indra makan dulu, manggilnya Indra kan. Makan dulu yuk. Kayaknya dia diutus sama yang lain nih. Oke. Diutus, utusan khusus. Iya. Makanya tuh kita makan di Blok S ya. Blok S. Udah makan dulu, makan nasi goreng dia pesen sate. Udah sampai makan. Ingat banget sampai sate. Detail. Iya. Momen bersejarah soalnya. Momen bersejarah. Tiba-tiba dia ngomong, "Ra, nih dari kita sih ya. Tapi dia langsung pasang benteng dulu. Kita sih terserah lu. Dari kita pengennya lu gabung nih sama ada band gitu. Tapi ya kan lu udah ada teman-teman Lila. Jadi ya terserah lu lah. Gimana? tetap dilemparnya bolanya dilempar ke gua. Iya. Bolanya dilempar ke gua. Boleh. Ya udah gua bilang, ya udah Mas kasih gua waktu ya maksudnya. Gua harus ngobrol dulu kan sama anak ngomongnya juga. pelan-pelan lagi kan. Jangan sampai ribut gitu. Akhirnya udah tuh, wah itu Juli sampai September ada 2 bulan tuh, gue butuh waktu buat ngomong sama teman-teman gue di Lila kan. Maju enggak? Asam lambung gue naik. Asam lambung. Mau ngomong, asam lambung dulu deh. Naik. Mau ngomong minggu depannya gitu kan. Mau ngomong mundur, maju mundur. Tapi waktu itu masih reguler Lila manggung? Masih. Masih manggung, masih ada yang dia beberapa waktu itu kalau gue nggak bisa akhirnya Dudi. Doris juga gitu. Akhirnya ya udah gue udah ya gue sharing juga lah ya sama orang terdekat kan, sama istri gue, sama keluarga, gue nanya gimana dan apa yang gue rasain juga sama ada band juga, kemudian apa yang gue rasain juga sama teman-teman Lila. Akhirnya ketika gue udah ngerasa bulat nih keputusannya, oke, gue gabung sama ada band, gue ngomong sama teman-teman yang lain gitu loh. Pertama tuh gue share, gue share di grup dulu tuh. Dekan gue juga. Gue share dulu di grup. Gue udah ketik panjang lah pokoknya, panjang banget tuh gue ketik. Abis desain deg-degan kan? Intinya respon apa nih gitu? Pokoknya isinya gue keluar, terus gue masuk ada band. Udah, pokoknya besoknya gue ajak ketemu kan. Setelah gue share itu gue ajak ketemu. Yang pertama respon tuh Fare, gitarisnya Lila. Gak lama tuh gue lagi makan sama bini gue tuh, gue inget banget lagi makan, gue share blast, terus gue cekin dulu tuh handphonenya. Tiba-tiba gak lama tuh gak nyampe 5 menit, Fare nelfon. Terus dia nelfon, Bang, dia manggil abang. Bang, ini abang ngeprank ya? Ngeprank ya? Dikira ngeprank kan? Gak Pak Fare, manggilnya Pak Fare kan. Gak Pak Fare, beneran itu. Serius lah bang. beneran itu beneran. Yaudah besok aja kita ketemu semuanya gitu. Akhirnya udah. Besok ketemu, ngobrol semuanya, ada semua personil Lila, ada satu manajer Lila juga, yaudah gue sampein aja. Gue sampein isi hati gue. Ya, pilihan hidup gue nih. Pilihan hidup gue kesini gitu. Toh juga, namanya hati kan gak bisa dipaksain kan. Soalnya toh juga kalau gue harus paksain, ya gue bilang ke mereka, maksudnya bisa-bisa aja. Gue mungkin gak memilih ada band, tapi tetap stay di Lila. Tapi kan hati gue udah gak di situ. Takutnya karyanya jadinya kosong juga kan. Akhirnya udah mereka bisa ngerti. Pro kontra pasti ya, maksudnya marah itu kan biasa ya, pasti. Jangan kan sama teman, kita saudara kandung aja bisa berantem juga kan. Ya udah marah, nggak apa-apa, gue terima itu. Tapi maksudnya gue memastikan bahwa ya itu keputusan yang gue ambil. Gitu. Tapi nggak sampai sekarang dong marahnya? Oh enggak. Sekarang sih udah sebenarnya sih sampai setelah itu sih setelah itu sih sebenarnya nggak ada yang marah banget sampai sampai konflik yang berantem itu segala macam sih enggak. Karena emang
gue sama mereka tuh udah kayak keluarga ya? Kayak keluarga lah gitu. Gue tahun di Jakarta kita awal-awal tuh sempat tinggalnya bareng gitu kan, tinggal bareng satu base camp lah bareng, bujangan semua waktu itu kan. Jadi kayak berantem yang sampai harus kita akhirnya memutus tali silaturahmi sih enggak. Udah nggak mungkin. Sampai sekarang mau kita istilahnya kasarnya mau berantem yang anjing-anjingan atau segala macam tetap aja. Iya. Mau kita berantem gimana tetap keluarga kan. Namanya keluarga ya gitu kan. Iya. Kadang bondingnya keluarga yang kita pilih atau teman itu lebih kencang daripada saudara kandung sebenarnya. Bener. Itu benar. Iya dah. Iya, benar. Iya kan? Soalnya kayak istri aja kan yang kita pilih sebenarnya, bukan takdir, gitu. Ya. Lebih kencang gitu. Dalam banget mana ya? Dalam lah. Apa ya, Dedi? Bener. Sekarang kita ngomongin ada band. Jadi setahu gue ada band itu mukanya Baim. Om Baim. Orang lama. Iya, karena gue dulu les bos di Chicks Musik. Serius? Iya, gitaris yang pokoknya yang populernya yang ngajar Baim, muridnya ada Andre Dinut, ada gue, main drum. Gue sama Mas Herman Imaji almarhum. Kan ada Osa Fudu kan. Itu dari lingkungannya lah gitu. Main drum tadi? Main drum. Dulu sempet ngajar juga di gue di Chicks. Sempet gue. Gue sempet juga. Tahun 90-an tuh gue 97, 98 gitu. Gue tektokan lah, gue di Farabi, di Chicks juga. Pak Jimmy kan. Kalau pernah ngajar, ini pasti bisa baca not balok, bukan musisi sembarangan. Dia bisa tahu ini orang bisa nyanyi atau enggak gitu ya. Karena ya kita sekarang gitu emang kelihatannya kalau drum itu kan duktak, padahal kan ada not baloknya guys. Main bass juga ngerti baca gitu, berarti ini musisi zaman dulu. Senior bos, zaman dulu orang mau jadi gitaris, baca not balok, bukan nggak bisa ngulik nggak bisa baca not balok. Jadi dulu di Chicks Om Baim ceritanya. Terus setahu gue ya itu apa kayak Om Naga gitu, kayak Mas Naga yang mau keluar atau ada band yang udah bosen nih gue gitu. itu kan 3 kali bos sebenarnya yang jadi historical ya. Baim jadi history, jadi legend lah, dia ada band tiba-tiba cus ganti Mas Doni. Itu meledak lagi zamannya bareng sama bintang 5-nya Dewa. Itu tuh kalau nggak ini tuh di radio kan ini kalau nggak ini. Iya, gue belum tahu loh itu ceritanya. Iya, kenapa? Cabut tuh kenapa tuh? Oh iya sekalian tuh. Udah tahu kenapa Mas Baim cabut. Iya, karena kan dulu lead melodi dia, nyanyi dia gitu. Gue juga nggak tahu sebenarnya. Jadi yang pendiri ada band tuh siapa sebenarnya, Mas Baim kan? Gini, jadi waktu itu sebenarnya gue zaman dulu tuh mungkin basis itu bisa dihitung. Ada berapa ya? Gua basis beneran ya. Basis beneran ya. Bukan sekedar lu nggak bisa main drum, nggak bisa main drum, lu main bass deh gitu kan? Ada kan? Ada kan? Jadi dulu tuh ya gue session player juga. Gue punya band di cafe tuh band top 40. Main musik-musik populer saat itu ya. Itu namanya B290s. Jadi lagu-lagu 80 90-an lah kita mainin. Nah itu ya udah ada Baim di situ. Ada Baim, ada Iso, ada El. Ada gue, ada penyanyinya Heri Sudayat. Oh ini yang sesi yang tadi abis main reguleran SMA, tapi belum ada band. Belum. Itu masih reguleran cafe. Itu saat itu tuh cukup populer lah di kafe-kafe di Jakarta ya. Nah terus gue juga main di ada klub jazz namanya James saat itu. Nah di situ gue ketemu Krisna. Ya Krisna. Ya gue main. Kalau zaman dulu jazz itu era itu belum, kalau sekarang kayaknya semua harus punya satu band ya kan main. Kalau dulu pokoknya udah era itu tuh kayak jamming sama kayak golf tiba-tiba lu nggak tahu pairingan. Tiba-tiba sini main bareng udah jadi dah gitu ya. Di situ. Dulu era itu pemain jazz seperti itu, tiba-tiba hari itu yang main Bujana atau siapa. Nah itu gue ketemu Krisna. Terus udah satu main top 40-an, satu main jazz. Sama-sama pengen punya karya sendiri. Udah bosen lah gitu. Kita gini-gini terus. Ada celetukan Krisna dulu lucu lah maksudnya.
oh gila kita main kayak dia logatnya Jawa banget kan soalnya. Oh gila Dik kita main kayak gini miskin gitu. Gitu ya benar itu benar ya, betul itu benar. Artinya tuh ya kita udah capek tiap hari main, tiap gini-gini hari aja. Gini-gini aja. Kenapa kita nggak bikin karya sendiri? Akhirnya dengan kemauan yang sama itu gue temuin. Semuanya. Jadi bersama-sama sih sebenarnya. Kebetulan yang bikin namanya Ada Band itu gue. Gitu. Kenapa Ada? Nggak tahu waktu itu sih emang ditulis masing-masing nulis nama. Nama ya. Cuman sih akhirnya kayaknya sih ini cocok nih. Jadi doanya emang ya mudah-mudahan bisa ada terus. Betul. Jadi ya nggak tahu ya. Memang itu doanya ya sampai sekarang. Simple mahal tapi itu. Ya. Ada eksis terus ya artinya sampai kita mati pun masih ada karya tetap kan? ada. Tapi memang kita harus akuin sampai Gen Z aja yang dia yang lu baru munculin album dia belahir aja belum sampai sekarang hafal gitu. Iya kan kayak Dewa kayak itu kan emang lagunya long lasting. Kalau kata orang Betawi evergreen. Hijau terus. Oke, jadi gabungan dari teman-teman main di kafe, ada band, terus abis itu vokalisnya Mbak Im. Nah, saat itu ya vokalis yang di kafe itu ada Harry itu, dia udah duluan bikin band, ada namanya Kin saat itu. Ya. Akhirnya udah siapa penyanyi nih? Kita harus cari lagi kan. Mbak Im tuh saat itu. Nah, pertanyaan gue, Mbak Im tuh penyanyi bukan dulu? Gitaris kan? Iya. Dia gitaris. Dia main gitar hanya sesekali dia backing vokal. Gitu. Tapi dia punya rockstar. Karisma. Ya, dia punya kepercayaan diri, dia gue bisa nih. Bisa bener. Oke. Kayak gitu. Tadinya gitaris tuh. Gitaris. Cuman ya gitulah kalau tadi pertanyaannya kenapa itu kadang-kadang bukan karena nggak berantem juga enggak kan sebenarnya? Berantem juga enggak. Itu tuh. Jadi memang jalannya aja udah begitu. Jalan udah begitu. Kadang-kadang musisi itu terlalu ya mungkin terlalu pakai rasa itu ya. Jadi ngomong langsung lu tuh kayak gini. Enggak juga. Ya udah tinggal aja. Ya udah lu mau sendiri ya udah gitu. Kadang-kadang tuh sampai ya ketemuan kemarin ada salah satu teman meninggal tapi kita ketemu dulu tuh gue keluar itu gue dikeluarin apa kayak gitu lah. Iya. Gitu aja. Gitu. Jadi gue tuh sampai nggak tahu kenapa gue keluar. Iya, sampai lupa gitu, sampai lupa konfliknya. Oke, terus abis itu gimana caranya ketemu Doni Sibarani? Itu salah satu vokalis Ada Band yang legend juga. Ya saat itu ya hampir sama sih waktu. Sama prosesnya kurang lebih begitu. Jadi kita audisi terus sampai kita akhirnya ada satu pilihan Dudi Oris. Dudi itu Yovinono. Kita tes lagu baru, wah enak nih. Ya udah lu aja deh. Tapi terus dia saya nggak enak sama Mas Yofi karena saya harus sudah anu dulu. Waktu itu lagi rame banget dia kan panggungnya. Tapi belum rilis kan? Belum, waktu itu belum. Oh belum. The first time dia dipilih sama Yofi Nuno juga. Oh gitu. Dia harus duluan aja. Dia harus milih. Mas Yofi lebih senior. Iya, benar kan. Oh kagak enak nih. Iya, kayak gaji gedean dia nih. Realistis bos. Realistis. Oh benar bisnis kan. Lebih ke situ sih. Iya dong. Kurang nih kayaknya di sini. Iya. Yang ini, aduh kadang Senin Kemis nih. Yoi. Udah terus akhirnya Dudi yang ngusulin. Mas aku ada satu teman yang dulu pernah satu band sama aku di Surabaya. Dia ya Doni, udah datang gitu naik kereta sama abangnya waktu itu. Dicoba, oke nih enak. Lanjut sampai tahun berapa itu ya? 2010 ya? 2017. Lama juga ya? Ya. 14 tahun juga. 14 tahun. 14 tahun juga ya. Ya habis itu bubar juga kayak gitu. Ya akhirnya itu ya tadi kayak Naga bilang hidup tuh kadang ya ada pilihan gitu. Betul. Jadi datangnya maksudnya kereta waktu itu ya, bukan naik pesawat ya. Bukan. Pas keluar udah punya rumah, punya mobil gitu kan. Iya. Nah, ini gue masuk ke situ nih sebenarnya nih. Tadi yang kita ngomong di awal sekarang kan orang tua nih ya, tua anaknya mau jadi golfer profesional.
mau jadi pemain band, mau jadi musisi gitu. Lu mau makan apa jadi musisi? Gitu. Gitu. Nih makan apa dia tuh tanya gitu. Gue mau nanya ini itu nih. Bener. Gue mau nanya nih. Ada nggak penolakan Mas Naga? Penolakan dari orang tua, lu mau ngeband mulu mau ngapain sih gitu? Ada. Terus cara ngebuktiinnya gimana? Itu gimana sih? Ada banget lah, apalagi di zaman itu kan, di era itu tuh PNS masih yang, iya sebenarnya sebagian besar, gue nggak bilang semua sih ya, tapi sebagian besar orang tua di culture-nya kita kan pengennya anaknya tuh yang aman-aman aja, kerja gitu ya. Jadi pokoknya yang aman lah gitu, hidupnya aman gitu. Bang Nah, di sementara Pemda ya kan ya. mungkin kayak di Pemda ya. Di Pemda. Iya benar. Ya sah-sah aja kan, Sah-sah siapa sih aja, yang mau bener, hidupnya aman gitu. Apalagi orang tua pasti di kepalanya pengen anak gua aman-aman aja. Maksudnya nggak pernah mengalami pasang surutnya. Kalau kita mungkin kayak pekerjaan musisi, terus termasuk olahragawan juga kan nggak semuanya punya kesempatan atlet gitu kan, nggak semua punya kesempatan sampai on top dia juga bisa stabil bagus kan, nggak semuanya bisa punya kesempatan itu. Iya ada banget, maksudnya dia mau jadi apa gitu loh, mau ngeband nih mau sampai kapan, mau gimana nanti membiayai keluarganya. Iya itu tuh. Pasti itu meyakinkan orang tuanya gimana? Apa lu habis manggung nih gue bawa duit nih, gue punya duit nih gitu. Salah satunya itu ya secara nggak langsung pada akhirnya mungkin itu ada lah ya, mungkin ada itu, tapi akhirnya mungkin lebih ke menunjukkan salah satunya ya gua pribadi ya, untuk culture-nya orang Indonesia, banyak orang tua yang berharap anaknya harus pendidikannya selesai, betul. Dan lain sebagainya. Akhirnya gitu. diselesain juga. Gue selesain lah, gue buktiin, oke gue ngeband tapi kuliah gue selesai, walaupun lama, tapi tetap selesai, kuliah gue tetap selesai. Terus apa namanya ya gue bisa buktiin ke orang tua gue, walaupun gue merantau di Jakarta, gue tidak terikut mungkin dengan pergaulan yang terlalu negatif gimana yang negatif gitu, enggak. Udah akhirnya mereka bisa percaya, terus akhirnya ya album pertama gue itu juga jadi pembuktian juga kan, nih album pertamanya nih udah bisa rilis album, walaupun album pertama tuh ternyata masih hanya kesenangan yang lumayan semu sebenarnya. Lumayan semu. Kita punya album pertama tuh kalau apalagi anak dari daerah di daerah, wah udah jadi artis nih. Padahal belum jadi apa-apa kan, gitu. Belum tentu nih album ini bakal jadi apa nih, belum tentu. Nah itu juga butuh waktu, kurang lebih waktu itu sekitar 9-10 bulan lah. Ada salah satu lagu gua di Lila judulnya Mantan Kasih, tiba-tiba hype di era itu, terus berlanjut terus, dan akhirnya udah lepas lah ya, maksudnya udah benar-benar yang bisa hidup sendiri, dalam arti nggak lagi bukan nggak butuh ya, maksudnya tidak lagi disupport sama orang tua. Itu juga akhirnya bisa membuktikan mereka gitu. Jadi salah satu pembuktiannya udah nggak bergantung lagi. Nggak bergantung lagi. Udah lepas gitu. Kalau Mas Dika ini kan lebih senior lagi bos, mau izin nih ya. Dikit lagi punya mantu soalnya. Zaman itu susah banget, tapi setahu gue di Surabaya memang udah banyak orang memilih karir untuk jadi musisi. Nah, gimana tanggapan orang tua waktu itu? Gue mau ngeband aja lah gitu, gue nggak kuliah nggak selesai gitu, gimana itu? Iya tadi kan gue cerita gue kelas 1 itu nggak naik ya. Pindah ke Jakarta. Iya tapi terus itu nyokap pokoknya kamu selesaiin sekolah, sesudah itu bokap nyokap divorce. Ya jadi nyokap single parent saat itu. Cuman dia cukup wise ya. Demokratis banget. Lu mau apa terserah deh. Terserah lu selesaiin dulu sekolah. Lu jadi tukang beca aja lu bisa berhasil sebenarnya. Waktu itu analoginya gitu. Jadi terus lu kerja keras, lu bisa beli lagi satu beca, beli lagi beca. Akhirnya lu jadi pengusaha beca. Lu gila. Kayak gitu itu jarang tuh pemikiran. Jarang. Iya. Jadi akhirnya enggak pasti ada. Nanti pasti ada jalannya gitu kan. Asal lu sungguh-sungguh. Akhirnya gue nerusin sekolah tapi di Jakarta. Nggak tahu, tiba-tiba gue mikir gue pengen aja jadi di Jakarta sama siapa itu? Sama pertama ngikut om gue, tante gue. Tapi akhirnya kan ya karena nggak enak juga kali ya. Akhirnya ngekos lah gitu kan. SMA udah ngekos berarti? SMA udah ngekos.
wah keras guys hidupnya nih. Makanya asli. Makanya di lapangan gua keras banget. Gua ngecip bolanya kejauhan. Hidupnya keras banget. Keras banget loh. Enggak asli kalau SMA ngekos tuh keras. Keras. Iya. Asli. Ya terus. Tapi ya itu akhirnya gua nggak terlalu apa ya, biarpun di force bokap gue tuh keras banget sih. Oke. Jadi maksudnya mau jadi apa? Iya. Oh salah satu sisi begini, satu sisi begitu gitu ya. Jadi dulu gue pas di Jakarta gue dapat pemain bass terbaik. Ada dulu namanya setelah band Explosions ada Music Quest. Iya. Itu gue pemain bass terbaik lah. Nanti terus gue balik ramah ya. Terbaik, ramah. Baik hati ya. Nggak disclaimer dulu buat teman-teman yang nonton Gen Z. Jadi zaman dulu mulai dari 80 90 2000 awal belum ada YouTube, belum populer lah. Dulu itu musisi pembuktiannya bukan di YouTube, bukan di Instagram, tapi festival. Jadi band kita gue harus jadi bassist terbaik supaya apa? Supaya ada yang manggil, supaya dapat job, bukan dari YouTube. Salah satu jurinya Erwin Gutawa, gue ngefans banget waktu itu. Iya. Wah, Mas Erwin nih ngasih bass, gue dikasih bass. Oh dapat bass. Dapat bass. Oh gitu. Balik dong gue ke Surabaya, nunjukin ke bokap. Nih, dapat ini. Marah? Nggak marah, cuman oke. Terus sekolah kamu gimana? Masih balik lagi nanya sekolah. Iya, coba maksudnya tuh waduh, bro, gua lagi bangga-bangga. Maksudnya, wah hebat lah. Gitu kayak dikit aja ya. Tapi gua enggak debat sama sekali. Gua cuman someday lo akan lihat deh. Cuman gitu doang. Iya. Nah, jadi akhirnya ya kebetulan karena gue ada di dua sisi keluarga yang educated banget, maksudnya artinya semuanya mementingkan pendidikan nomor satu lah, jadi sampai college sampai segala macam lu harus wajib beres dulu deh. Beres dulu. Ntar lu mau jadi apa belakangan deh. Terserah. Karena bekal hidup kan itu. Ya, itu yang bedanya sama anak sekarang ya. Iya. Dulu gue melewati itu, sampai mau nikahin bini gue aja ngelewatin itu. Anak saya mau kamu kasih makan nasi, gue bilang gitu. Akhirnya dia ketawa dong. Iya, gue ngelewatin itu. Iya, emang bener nasi lah. Iya. Batu Apalagi. Tapi itu beda pemikiran gitu. Anak gue pas kuliah anak gue kebetulan rajin dapat beasiswa segala. Oh gitu. Dia belajar di UI. Terus pas gue setelah pergi lama gue balik, gimana kuliah? Iya ya, ternyata kuliah itu hal yang membuang-buang uang dan waktu. Itu anak sekarang loh. Enggak, maksudnya tapi dia lulus bagus kan? Lulus dengan baik kan? Dengan baik. Enggak, artinya tapi pemikiran anak sekarang tuh gitu. Ada pemikiran. Jadi harusnya tuh kita bisa lebih simpel. Nah, kadang-kadang gue bercandaan juga misalnya kalau kita mau kaya, kita sebenarnya jangan kuliah di tempat itu. Gue sih bercanda gitu sama anak-anak gue. Tapi kita bikin sekolahnya. Oh iya, benar juga sih. Benar juga sih. Kita bikin sekolah. Orang kan emak-emak pasti nyuruh, "Oh, kamu sekolah setinggi-tingginya." Sama bini gue kan nyuruh anaknya, "Udah seneng." Iya, benar. Ya kayak gitulah. Jadi ya itu kan tadi pertanyaannya balik lagi kan mau jadi golfer, mau jadi apa? Prestasi jenis pekerjaan apapun itu selama kita serius dan kita profesional ya. Iya, profesional. Gua rasa sih pasti semuanya bisa. Oke, jadi guys semua profesi itu nggak ada yang baik, nggak ada yang buruk, karena lawyer juga profesi kan. Ternyata notaris adalah profesi gitu, musisi juga profesi. Tapi jangan dikira musisi atau profesional kayak kita ini manisnya terus. Nah, kita mau nanya nih yang udah senior, Om Naga, pernah nggak sih? Gue tahu gini, gue nggak jadi musisi aja deh dulu. Gitu. Pernah nggak sih? Di kepikiran gitu. Anjrit lah, ini kosong juga lama-lama nih kagak ada job gitu kan? Pasti ada tuh. Itu pernah nggak sih? Apa ya? Ya kadang-kadang memang balik lagi kalau gue ngelihat ke kultur kali ya, lingkungan, terus masyarakat kita, apalagi kesini-sini ya, ke sekarang ya, itu lebih banyak mungkin pengaruh sosial media juga.
semua lebih mengedepankan materialistik kan. Asik. Iya kan, maksudnya semua nunjukin dia pencapaiannya tuh bentuknya material. Betul. Gue udah punya ini, punya itu, punya A, B, C dan kedudukan apa segala macam. Banyak. Sementara itu banyak. Balik lagi ke obrolan kita tadi, dunia tuh hidup tuh, ini filosofis banget nih. mulai serius nih. Sementara dunia tuh memang bervariasi dan kita bisa berencana pengen jadi A, B, C, D, F, G. Padahal memang setiap kita tuh dikasih perannya masing-masing kan. Setuju. Kebayang nggak sih kalau semua orang adalah lawyer, semua orang jadi dokter, nggak ada yang jadi pasien, nggak ada yang jadi penyanyi, Siapa yang mau bersihin sampah-sampah di jalanan? Siapa yang mau? Itu kan memang udah ada perannya semua kan. Berjalan. Ada perannya semua dan ada orang yang mungkin dititipin jadi sangat rich gitu, sangat kaya. Ada yang mungkin menengah, ada yang di bawah. Tapi pada akhirnya semua itu menjalani perannya. Dalam guys. Iya benar. Gue sampai udah yang iya ya, kalau misalnya kita semua tujuannya cita-citanya pengen kaya raya, semua orang kaya, itu kan chaos juga kan? Benar. Semua orang kaya tuh chaos loh. Enggak ada dagang di pasar. Enggak ada kan siapa yang mau jualan di pasar? Siapa yang mau bersihin selokan segala macam kalau semua orang ini kan nggak mungkin kan? Ada lu aja yang gue bayar soal itu, lu aja yang gue bayar. Itu terus jadi masalah. Itu. Perasaan yang kadang-kadang kok gila kok gini banget hidup gue gitu segala macam tuh pasti pernah ngalamin gitu. Kayaknya mungkin lebih enak jadi pengusaha ya. Kayaknya lebih enak jadi pejabat ini. Benar segala macam. Udah gampang enak banget jadi dia gitu kan. Jalan sana sini segala macam enak banget. Ternyata setelah ya mungkin kayak kita profesinya kebetulan akhirnya ketemu banyak orang dengan sudut latar belakang yang beda-beda. Jadinya kita benar-benar yang tadi benar-benar ngeliat ternyata masing-masing orang itu punya happy-nya dia sendiri, role masing-masing, role-nya masing-masing, terus kesulitannya masing-masing itu memang ada semua itu. Jadi nggak ada orang yang perfect sempurna, nggak punya masalah sama sekali itu sebenarnya nggak ada. Dan nggak seterusnya orang happy terus tuh nggak mungkin. Cuman kan orang lihat musisi, artis tuh happy terus gitu. Semua yang ditampilkan kan pasti begitu kan. Iya memang harus karena itu pekerjaan kita kan. Iya, kita bikin orang happy. Iya, karena tugas kita emang begitu. Tugas kita membahagiakan orang. Iya. Jadi ini kesimpulannya harus sabar dan ikhlas. Bersyukur. Selalu bersyukur apa yang kita punya, selalu bersyukur apa yang menjadi peran kita. Dan dilakukan dengan sebaik-baiknya. Anjay. Kayak orang bener. Gitu kalau caranya. Kalau lo iya benar kan tadi profesional itu berarti kan jadi ahli. Ahlinya ahli golf ya. Gitu kan. Ada role masing-masing, Tapi menikmati enggak sih Mas Dika jadi musisi tuh ya kan ada sebagian orang kerja gitu, gue sebenarnya nggak nyaman tapi gue butuh duitnya gitu. Tapi kalau gue sebagai golfer nih, sebagai profesional golfer, gue sangat menikmati. Duit yang gue terima bulan ini sekian, duit yang terima bulan depan lebih, bulan depannya lagi kurang, tuh gue sangat menikmati. Gitu. Kalau gue kalau as a musician gimana? Sangat menikmati. Jadi malah kadang-kadang tuh ya gue ya apalagi gue sekarang kemana-mana selalu sama Indra ya. Mau manggung, mau golf bareng kan. Nggak artinya tuh kadang-kadang kita mikir kita tuh tiap kali manggung itu kita fun karena memang itu yang kita suka. Kayaknya kita dibayar untuk perjalanannya. Yang bikin capek itu perjalanannya. Bukan manggung. Begitu manggungnya energinya beda. Perjalanan mesti naik pesawat, jalan darat lagi kadang berapa jam kayak nyebrang laut, itunya aja. Tapi main musiknya itu memang udah happy aja udah bawa. Emang kita happy. Udah megang bass wah nih udah seger lagi gitu ya. Lu tonton gue. Seru ya. Ada itunya. Jadi pentingnya profesi dari hati guys, anjay, profesi dari hati. Iya. Ya habis kalau enggak capek bawaannya, aduh main lagu ini lagi, ya kan pasti ada. Kalau orang awam nggak suka main musik gitu, ya elah main ini lagi udah. Tapi kan kalau misalnya musisi beneran nih, begitu ngeliat crowdnya, beda nih Palembang, beda nih Pekanbaru, beda nih main di Makassar nih. Begitu kita woi, waduh, enak ya rasanya ya. Aduh, lama nggak manggung.
Energinya bos beda bos. Iya, gue di pinggir panggung ada daripada ngerusak. Tapi itu bener, gue mau cerita gue tuh udah puluhan tahun jadi musisi kan. Iya. Demam panggung udah gak ada lagi dong. Iya. Gue pertama kali turun lapangan itu gue demam panggung, gemeter, keringet dingin ya. Kayaknya ini bola gue nyebrang ke sana apa? Turnamen udah kan? Udah. Gimana tuh? Rasanya? Itu lagi, apalagi tuh pengen kencing tiap kali. Ada sekali yang turnamen memang turnamennya itu ada band. Iya. Oh di Rainbow Hills. Rainbow kan. Iya. Kita kebagian untuk mukul bola asap. Ditontonin kan. Banyak banget. Kena nggak? Jangan sampai cepluk ini. Tapi itu bola asap lo kena tek dikit aja keluar asapnya emang. Ada tombolnya kan. Masalahnya keluarnya di situ doang. Nggak keren gitu loh kalau nggak terbang. Tapi kena. Kena. Keren lah, alhamdulillah keren lah. Kita dorongan tuh. Mastika kan ketum ada band. Gua enggak usah lah kalau dua orang aja. Akhirnya apa? Dua-duanya. Tapi enggak ada yang mau di depan. Gua lu aja depan, Mastika depan. Lu aja depan. Anjir lucu guys. Aduh. Jadi kesimpulannya musisi itu profesi apapun bisa hidup lah. Ya, bisa hidup ya. Jangan takut ya. Jangan lu mau jadi apa aja jangan takut gitu maksudnya ya. Yang takut konsistensi. Kalau bersungguh-sungguh. Bokap gue selalu bilang ketika kita udah ngambil keputusan, ya udah misalnya kita ngambil keputusan, gue mau pengen jadi golfer profesional, mau jadi musisi, mau jadi apa pegawai negeri, mau jadi apapun lah, mau terjun ke bisnis segala macam. Kita udah fix nih buat keputusan itu. Tanggung jawab. Tinggal ya tadi tanggung jawab dan diperjuangkan. Diperjuangkan. Betul. Jadi kita mau apapun, misalnya mau A, mau profesi B ya kan, itu kita mau jadi followers atau mau jadi extraordinary, pilihan aja kan, pilihan lagi. Kita mau jadi lebih ya berarti kita harus kerja keras. Ahli itu. Dan itu yang lu tanamkan ke anak lu juga om. Yes. Oke, lu mau jadi apapun terserah, tapi lu harus kerja keras di situ. Gila, senior banget ini. Kerja keras dan kerja cerdas ya. Ngomong-ngomong nih guys, jadi pertama kali kita ketemu itu di Bali. Yes. Setelah manggung, kita duduk, makan-makan, minum-minum. Cerita lu main dong, lu nggak bisa, ntar lu ya gue bilang. Ini dia nih. Iya kan? Main golf gimana sih? Akhirnya ada Pak Kiki lah. Pak Kiki. Bos Lucky. Pak Lucky dari Top Golf yang sebenarnya 80% maksa itu. Lebih iya kan? Maksa kan? Bukan memotivasi dia. Tarjis dia bilang gini, Tarjis nih naga nih. Dika nanti gua ajak. Iya benar. Emang udah dapet sih warna kulit. Udah belang. Warna kulit sih belang. Mainnya belum. Dapat belangnya doang. Jadi setelah dari Bali itu kan ditawarin tuh mau main enggak, mau driving enggak? Jawabannya masih enggak. Kenapa? Belum. Iya masih lama gitu jedanya. Lama lu 2002. Berapa? 2023 ya? 2022 ya? 22. Oke. 2023, Bos. 2023 ya? 2023. 2023, lu baru main 2024. Iya. Itu grand openingnya Bali International Golf di Bali, di Denpasar. Telat lagi datangnya nih. Gue udah nunggu ketinggalan pesawat. Delay. Dia satu doang delay. Naga pisah pesawat. Iya. Biasa habis nyari job lain. Biasa lah. Kejar setoran om. Kejar setoran dari rumah. Gila. Gua kalau pulang nggak bodot segini nggak usah pulang. Jadi waktu itu nggak mau golf, akhirnya terpaksa golf karena diajak Pak Lucky. Akhirnya pertama kali main tuh kapan sih? Pertama kali megang nih gitu. Oke deh, gua memutuskan untuk coba. Naga ya? Naga duluan. Kan kita? Bareng lagi. Tapi lu udah duluan kan? Gua duluan. Sebenarnya 2020 kayaknya banyak sih golfer pandemi kan banyak kan. Golfer dadakan itu. Gua udah sempat driving. Oke. Terus turun 2 kali kayaknya gua turun. Udah turun malah. Turun, tapi waktu itu masih kusut lah ya. Wah, kusut banget lah. Kusut. Bukan kusut lagi. lecek. Beli kelecek ya. Situ udah akhirnya gua berhenti. Gua enggak ngerasa enggak dapat bukan olahraga gue nih. Olahraga gue nih udah berhenti total. Sampai kita ketemu di Bali yang tadi mulai kena lagi kan, tapi belum waktu itu, butuh waktu kita waktu itu di Bali kalau nggak salah. Lama lu hampir setahun bos. Hampir setahun itu. Agustus 2024 ya baru kita pertama kali turun. Itu waktu Top Golf bikin Top Golf support acara namanya Golf and Group.
Golf and Groove yang di Sedayu. Waktu ini grand opening ini. Itu duluan kan? Grand opening ini dulu. Grand opening ini, opening ini lu udah main belum? Belum. Yang panggung di itu di tengah. Kita main di sini tapi kita belum golf itu. Jadi tuh main musik masih di sini kan. Belum main golf kan? Belum. Gue inget banget Om Lucky tuh waktu di Bali International Golf dia pokoknya Top Golf Grand Opening lu main. Nah, tapi waktu itu gue oke, gue gitu dah. Beneran lu? beneran ditelepon main, mulai dikomporin lagi tuh. Itu emang udah diincer lu. Harus main nih pokoknya. Tanya kan ditanya, coach gimana ya? Musisi siapa ya? Ini aja di depan mata gue bilang. Paksa. Nggak, salah satu yang gue inget juga termasuk yang ngasih gue Iron Seven pertama itu ada namanya Mas Dedi. Oke. Nah, Dedi Syah orang yang sama. Dedi Syah. Itu yang bikin Golf and Groove kan. Iya. Ya udah dia salah satu yang pokoknya lu harus main Mas. Oke. Itu termasuk Pak Lucky. Akhirnya kecanduan sampai sekarang. Yes. Jadi main golfnya ada kali 6 bulan ya, udah main golf 6 bulan ya? Iya 6 bulan. 6 bulan. Yang aktif ya maksudnya. Iya yang benar-benar main. Ya gue jadi pemain golf lah gitu. Gue pertama kali diajak driving itu sama Mas Dedi ya? Iya. Di Power Golf. Sama tempatnya Power Paulus. Golf kan? Iya. Ya udah Managa waktu itu. Gue lihat postingannya doang. Nah itu bulan Juni. Tahu lu. Iya tahu gue. Itu gue akhir tanggal 30 Juni kalau nggak salah tahun kemarin 2024 itu. Baru Juni guys. Baru Juni megang sticknya baru Juni nih. 6 bulan. Ya 6 bulan. Iya. Turun lapangan Agustus ya 6 bulan. Terus gimana kesannya? Om Naga gimana kesannya setelah kan dulu sempat main, lecak banget, emosi. Terus sekarang gimana? Ada Sintayong. Ya akhirnya Sintayong kan? Iya lo. Iya. Beneran lo? Iya. Oh iya. Coach, sarangnya. Ada band. Oke, Sintayong guys, baru dipecat. Oke, jadi setelah jadi distro. Wah, kan? Itu tuh gua rasanya tuh balik kamera ke situ Moreno, balik kamera. Iya. Sintayong lo Jadi setelah ya udah akhirnya setelah itu tuh keranjingan parah. Wah, parah bener. Gua mulai nemuin penasarannya, terus mulai nemuin detail-detailnya. Mulai nemuin dulu gue belum terlalu ngerti lah ya waktu 2020 gue udah pernah turun lapangan tapi gue belum terlalu paham apa yang par berdi. Iya. Kalau sekarang udah tahu kan? Iya dari situnya terus belum ngerti. Wah ternyata di golf tuh banyak banget hal detailnya kan. Dari course management lah apa swing, back swing, tempo. Terus gimana rasanya happy-nya pas bola tuh kepukul aja tuh. Aduh, kepukul belum berdi macam-macam. Baru bola kepukul aja tuh rasanya udah wah. Beda banget nih seru sama ya memang yang bikin kita betah tuh kan ketemu teman-teman sefrekuensi kan. Iya. Itu yang bikin kita betah. Ketawanya happy. Padahal main golf itu 4 jam 5 jam loh. Enggak kerasa capek tuh. Enggak sama sekali. Kadang-kadang kita lanjut kok habis 18 hole tambah lagi 9 hole ayo lanjut lagi gitu. Udah sampai seedik itu. Iya, karena pasti kita ngerasa 9 hole lagi kita pasti lebih bagus, ternyata enggak juga. Enggak, udah capek, udah harapannya gitu kan. Kan kita misalnya main nih, 9 hole pertama enggak terlalu bagus. Biasanya gitu kan. Main 9 hole kedua, 3 hole terakhir bagus nih. Kayaknya bagus lagi nih habis makan bagus lagi. Berarti break makan dulu. Gua berasa nih, wah 9 hole ke depan kita cobain lagi bakal bagus nih. Anjir. Maksa jadinya, target tinggi, badan capek, swing maksa, gitulah namanya manusia. Tapi tuh gila sih golf tuh, bener-bener kita bangun pagi misalnya mau kerja, berasa kan ngantuknya segala macam. Kalau kita besok mau golf pagi subuh, padahal kita harus bangun jam 4 pagi. Tidur baru jam 1 anak gitu. Sekolah mau study tour nggak? Malamnya udah siap-siap. Besok gua mau mulai ini. Sekolah berapin segitunya. Terus udah dicoba berapa lapangan nih selama 6 bulan ini? Banyak ya? Lumayan sih. Jabodetabek kayaknya Apik 2, Gading, Serpong. Udah hampir semua. Jagorawi, Jagorawi, Rainbow Hills, Emerald,
Gunung Gelis, Bandung 2, hampir 15-an. 15-an ya? 15 Gila. 15 lapangan golf. Gila. Terus ketemu teman baru tuh happy kan? Yes. Happy banget Ya. Banyak nggak? Enggak. Kan kalau kita golfer biasa, mau main lapangan kadang-kadang nyari teman susah. Tapi kalau Om Naga sama Om Dika, banyak nggak sih yang ngajakin dia? Lu main sama gue yuk, gitu. Main sama gue. Yes. Banyak. Beneran. Iya. Jadi ya nggak tahu. Terus ya. pernah diiyain nggak? Wah teman baru nih, udah deh gue main aja deh gitu. Iya. Diiyain. Tadi pagi aja. Nggak kenal siapa, tiba-tiba kenal di lapangan gitu. Oh iya. Tuh guys, golf tuh ya kan. Ya golf tuh kayak Kelebihannya. Iya, kayak sama-sama senasib gitu, senasib sama-sama susah. Iya, tahu-tahu. kayaknya solidnya golfer itu hampir seimbang sama solidnya anak Vespa gitu bang. Oh iya kan? Iya kan? Kita bisa anak Vespa tuh bisa ketemu di jalan sama-sama anak Vespa dan mogok dia langsung berhenti kan. Padahal mungkin lagi berhenti ngapain, tapi langsung disamperin. Golfer kan gitu kan, begitu kita ketemu sama-sama main golf, obrolan tuh langsung nyambung. Main di mana langsung nyambung. Udah gila-gilaan di lapangan tiba-tiba dia tuh jenderal bintang 3 tuh misalnya. Tapi bercanda di lapangan biasa aja. Iya, misalnya. Gitu ya. Menyatukan semua, nggak ada pangkat di lapangan golf tuh, nggak ada lu musisi harus duluan, nggak ada. Kita lu profesional dulu nggak ada, semua harus pace off play, semua harus ikutin aturannya. Gitu. Sintayong tetap aja main golf ya jadi golfer juga. Iya, cepluk juga pasti. Pasti lagi. Ya, tapi biasanya kalau orang Korea jago-jago, bos. Karena di Korea sama kayak kita di sini main bulu tangkis. Sepopuler itu. Di sana ya. Betul. Oke, jadi kayaknya udah sejam ya. Oh, tunggu, kalau gue pribadi yang pasti gue tuh udah dari umur berapa ya? Mungkin lulus SMA 18 20 tahun tuh pola hidup gue udah kebalik kan. Oke. Gue bukan morning person. Iya. Sekarang gara-gara golf. Bangun pagi deh. Gue morning person. 6 bulan terakhir. Dan jadi, itu salah satu yang membahagiakan bini gue. Iya. Jadi morning person. Golf yang bisa ngerubah itu golf, gila lo bisa. Susah kan kalau orang udah biasa dia bukan morning person. Mau coba ngapain nggak bisa, udah bertahun-tahun, puluhan tahun kan. Bini gue tuh udah pasrah, udah laki gue emang. Iya, bangun ya jam 11 udah pagi udah. Sekarang jam 11 udah beres, udah mau makan. Oh, benar. Makan siang. Dan itu dimulai saat gue umur 50 tahun. Hebat ya. Gila, golf tuh emang siapa sih yang bikin siapa sih? Orang Scotland dia mabok gitu. Semabok itu sama golf, guys. Iya, benar. Iya kan, semabok itu sama golf. Iya, bahkan bisa ninggalin dulu kita suka itu datang minum ngongkrong gitu. Besok mau off pagi duluan nih. Bisa gitu. Iya loh. Benar, mikirin kan kita butuh istirahat malamnya kan. Jadi gue belum siapin nih baju gue besok pakai apa? Iya, sibuknya kayak orang mau study tour, bocah mau study tour kan. Iya. Mau gelap tuh bag dilapin. Serius. Gue segitunya. Driver gue kan kalau kita habis driving soalnya biasanya kan kena bola kan ada putih-putihnya segala macam. Kalau besok mau main gue bersihin. Oh ya. Luar biasa loh. Tapi emang bag itu casting perlu dikeluarin ya 3 bulan sekali lah lu bersihin gripnya. Ya, kayak disayang-sayang gitu. Betul. Iya, perlu. Bener. Oke. Guys, jadi kesimpulannya ngobrol sama Om Dika, Om Naga, ini kita bukan satu profesi ya, satu jalur lah ya, jalur profesional yang memutuskan untuk menjadi ahli di bidangnya dan tetap istiqomah aja. Istiqomah. Jadi nggak tengah jalan ya jobnya kurang gue jadi ini aja deh, berhenti gitu ngambek, nggak ada. Sejalan dengan filosofi golf, filosofi enggak lah sih yang gue jalanin ya main golf itu. Lu di hole ini lu dapat double par, ya lu masa mau berhenti? Tetap lanjut kan? Lanjut lah, selesain lah hidup ini. Ya bener. Selesain lah. Lu udah tee off pagi jam 7, terus di jam setengah 9 udah dapat 6 hole, main jelek, terus lu mau berhenti kan? Nggak gentle. Iya kan? Nggak gentle. Gentleman game. Jadi Daddy's Golfer
berterima kasih banyak sama Om Dika, sama Om Naga karena sudah masuk ke dunia kita guys. Thank you so much. Terima kasih kita banyak. Juga terima kasih. Semoga main golfnya nggak berhenti, makin baik. Amin. Thank you kompornya ya, thank you kompornya Om Aziz. Yeah. Pemaksaan sebenarnya. Oh iya pemaksaan. Thank you udah datang ke podcastnya Deddy's Golfer, Golf Talk kali ini di Top Golf SCBD. Sampai ketemu di video berikutnya di channel Deddy's Golfer. Dah. See you. Thank you. Yeah. Thank you.